Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih semuanya. Balik lagi sama Vivi yang tukang nanya di Mendadak Podcast. Siapa nih? Saya tukang bakso. Oh, tukang bakso. Ngapain di sini, Mas? Nawarin bakso. Oh, nawarin bakso. Ada yang lucu? Tidak ada. Nah, malam hari ini kita mau seperti biasa nih, Mendadak Podcast udah ke episode 61 ya, Rudi, Ibam ya. Yes. Kemarin kan kita udah ngobrol sama anak-anak ini, anak apa namanya, hip hop. Jadi malam hari ini kita sedikit mengundang seseorang yang sedikit berbeda. Dia adalah TikToker semua. Nah, ada Berry. Hai Berry, selamat Halo. malam Berry. Selamat malam. Oke, Berry ini vokalis dari band hardcore ya, band metal juga ya Ber. Jadi malam hari kita ngobrol-ngobrol sedikit. Tapi kalau gue pengen tahu nih, selain jadi anak band, apa sih pekerjaan lain? Pekerjaan Boleh dikasih tahu nggak apa-apa? pekerjaan di salah satu rumah sakit Jadi di pasien atau jadi Bangka apa? Belitung. Jadi apa nih? Bagian ahli gizi. Oh, ahli gizi. Jadi itu lebih ke mengatur Mengatur Makanan? diet, makanan, Oh gitu. kontrol pasien yang habis operasi untuk vitamin dan Pulih gitu ya. lain-lain. Jadi lo tahu ya, maksudnya karbonya, protein. Tuh, mau nggak tuh, Krisna? Boleh. Jadi lu bikin tiap hari ya, Ber. Waduh, cinta lokasi nanti. Nah, kita ngomongin ke musik nih, Ber. Yang gue tahu tuh ya, kalau musik keras itu lebih ke metal, hardcore gitu kan. Nah, di situ juga yang pernah gue baca itu kan ada musik hardcore, ada musik metal, thrash metal sama grindcore. Apa sih beda mereka? Beda keempatnya Kalau- gitu, Ber. Beda keempat, kalau yang disebutin tadi, kalau kayak hardcore, metalcore, grindcore, sama satu lagi tadi apa? Thrash metal. Thrash metal. Kalau itu sejenisnya subgenre, tapi kalau untuk pembeda biasanya lebih ke tipikal vokalnya aja. Oh, tipikal vokal. Kalau hardcore, tipikal vokalnya lebih lantang biasanya. Tapi kalau untuk isi dari lagunya apa sama semuanya? Kan biasanya kalau gue tahu berbeda. tuh. Oh, berbeda. Jadi lo lebih arahnya kemana nih? Kiblat lo kemana? Kalau kiblat sebenarnya lebih ke hardcore, tapi berhubung punya band dua, yang satunya juga metal, ya jadi main metal juga. Oh, main metal juga. Kalau gue tau kan, yang gue tahu itu kalau lagu-lagu metal itu butuh ini ya. Aduh, apa namanya? Suara yang sedikit serak ya gitu ya, Ber. Kalau lo ngeluarin ya maksudnya bersuara kan bagus tuh kan. Nah, Si kalau bagus gua, tuh. si bagus pasti paling bagus. Nah, kalau gue kayaknya keluar dahak, keluar naga, paku gitu kan. Nah, jadi ada dua band. Boleh disebutin lah bandnya apa? Biar lebih terkenal. Kita kan udah subscriber berapa nih? 1 juta kan? Viewers sudah paling banyak ya kalau yang nonton kan. Kalau untuk band hardcore namanya Shout It. Shout Itu komplotannya anak-anak Sungalet semua. Oh, itu gue tahu banget. Pap dulu. Yang satu siapa? Yang satunya Ankle Biters. Kalbaiters. Campur sih sama anak Pangkal juga, sama Oka. Oka sama yang Meldan. yang Oka paling yang idealis lah itu ya. Si ganteng. Si ganteng putih. gitu kan, si paling si opa Korea. Nah, kalau yang kedua-duanya lu jadi vokalis berarti ya? Vokalis. Oke, jadi satunya metal, satu ke hardcore. Hardcore. Lo babat semuanya berarti Ber Iya. ya? Gila, Berry. Sejak kapan nih suka hardcore? Suka hardcore. Kalau suka hardcore mulai dari tahun 2017. 2017 lo umur berapa tuh? 17. Sekarang umur 25. Berarti 25. Muda banget. Lebih tua dari gua dia. Apa Rudi? Hah, gak suka lo? Biasa. pokoknya awal kenal musik hardcore tuh 2017 pas zaman ngerantau di Jakarta. Oh, enggak. Sering-sering nonton gigs di Rossi. Diajakin temen. Terus ngelihat band pertama Strike and Swear. Itu band energik, terus unik, vokalisnya pakai helm. Oh, jadi Kalau pertama manggung. kali itu ya? Ah. Kalau manggung maksudnya, kalau perform gitu ya? Bukan, kalau kenal musik hardcore-nya. Oh, lebih kenal ke musik hardcore-nya. Hardcore. Kalau Oke. metal juga, kalau metal lebih lama. Hmm. Metal sekitar zaman SMA. Wah, itu juga pusing ya membedain hardcore, metal, karena keduanya sama-sama musik keras ya, Ber. Tapi kalau untuk lirik gimana tuh?
Biasanya kan kalau yang gue tau kayak Seringai, mereka kan lebih ke politik gitu kan, lebih kritis lah nyerempet, biasanya. kritis, lebih ke pemerintahan gitu kan, lebih ke pemerintah lah intinya. Tapi dibalut sama kata-kata yang puitis ya. Kalau hardcore sendiri gimana tuh? Hardcore juga hampir sama sih, tapi kalau hardcore paling biasanya lebih ke semangatnya, terus ke kritis juga sih, sama apa ya, seru lah pokoknya hardcore. Tapi kalau untuk cinta mereka juga ikut membawakan lirik itu juga. Tetap ada. Oh tetap. Jangan salah Kak, kalau metal hardcore tetap ada lirik-lirik yang menyayat hati juga. Seperti kayak Dream Theater itu kan? Dream Theater lebih ke Mereka lebih ke heavy ya? teknikal sih. Hah? Teknikal kebanyakan. Oh, kebanyakan teknikal. Oke. Kalau band idola lo dari kalau lebih kiblatnya ke hardcore siapa? Waduh, kalau Salah satu aja idola, nggak usah semua, coy. Banyak semua. Black Flag sih. Oh, Black Flag. Band lawas juga ya. Old school. Old school. Kalau metal? Metal luar apa? Indo. Terserah, luar Indo boleh. Ya Metallica. Wah, Metallica emang legend ya. Kan udah dedengkotnya band-band dedengkot. metal lain ya. Oke, itu udah musisi. Teknik vokal lo belajar berarti ya. Yang namanya scream sama growl. Itu itu sejak kapan tuh lo belajar itu? Karena kan gak semua orang bisa nih. Kalau Ya kan? ngulik teknik vokal yang pertama sih lebih karena kenalnya duluan metal, taunya growl pertama, belajar scream, growl sekitar zaman SMA tuh. Terus nyobain masih banyak salah karena belum tahu teknik. Oke. Tapi scream sama growl itu bedanya di mana sih? Beda. Kalau scream Kita boleh contoh nggak? Boleh dicontohin scream seperti apa, growl seperti apa, growl. Nah, jadi nih kita pengen lihat Berry sedikit membedakan cara atau teknik ya Ber, scream sama growl. Jadi lo lebih yang mana dulu nih Ber? Pengen yang mana dulu, lebih bikin lo nyaman deh. paling kalau scream biasanya tekniknya lebih di kerongkongan, terus agak condong ke atas, terus Wah, agak menekuk lidahnya dan teriakin nih bang. Kayak gitu. itu scream ya? Ah, Oke, bentar ya. Kita upload posting story dulu. Biar temen-temen lo tahu Ber. Kalau growl kalau growl lebih ke tekniknya lebih di ini sih, pernapasan di perut. boleh Lagi nih bang. contohin boleh ya? Tim kreatif boleh ya? Oh boleh, oke. Oh, oke. Gua ngerti, sampai sini gua ngerti. Kalau Scream growl sama growl. lebih rada menggeram. Dia lah sedikit. kayak lebih ke bulat ya. Ah, Lebih ke suara perut berarti suara ya. perut. Tapi lo nggak sakit kerongkongan Ber? Kalau sakit atau enggak, yang pasti enggak, soalnya ada teknik Kak. Oh, ada teknik. Berarti lo udah hafal ya berarti ya. Terus sebelum mau scream biasanya humming dulu untuk menghindari cedera biasanya. Humming itu seperti apa? Humming biasanya seperti ini ya. Oh iya humming. Karena kan gue bukan vokalis nih. Ini nggak tahu, ya ampun. Nah, itu sebelum manggung biasanya Sebelum manggung pemanasan ringan ya, salah olahraga satunya dulu atau gimana nih? humming tadi, terus humming. stretching lah biasa, perenggangan otot. Oh iya, karena kan biar lo mau biar nggak jalan-jalan. kram. Mosing bahasanya ya. Gede perut, gendut. Oh iya. Susah gerak, harus banyak olahraga Oh iya betul sekali. sebelum perform. Jadi itu Heeh. kalau masa sendiri untuk anak-anak metal, untuk anak hardcore di Pangkal Pinang, menurut lo gimana Ber? Hidup atau mati? Kalau masa untuk Gak usah Pangkal Pinang lah, di Pangkal seluruh Pinang, deh Bangka Belitung lah, Sungai Liat yang sejauh ini sih yang lo tahu lah. rame sih anak-anaknya, dari Jadi- mulai anak metal, anak punk, banyak lah pokoknya mah. Kalau tiap ada gigs juga rame sih yang datang, yang support acara, beli tiket. Jadi mereka lebih suka hardcore, suka metal juga suka berarti Ber ya. Oke. Nah, lirik dari musik hardcore yang mungkin lekat di kehidupan sehari-hari. Kalau Ya real ya ah, di kehidupan yang kalau lirik lebih ke apa ya? Kalau hardcore, sebenarnya hardcore lebih ke tentang sosial juga kebanyakan. iya betul. Karena kan image orang gitu kan sama musik hardcore kan atau metal keras nih. Wah, mereka juga pasti orangnya susah diatur gitu kan. Ya, nggak Biasanya juga kan begitu sebenarnya. ya kan. Nah, lo sendiri gimana?
menanggapi komentar-komentar seperti itu, Ber? Menanggapi orang-orang yang kayak gitu sih, ya udah sih cuek aja lah. Selagi nggak kayak gitu mah, ya udah. Kan mantan lo banyak nih. Nyambung. Lo pernah punya pengalaman apa gitu, Ber, sama kehidupan pribadi selain lo jadi ahli gizi nih ya? Kita ngobrol lo sebagai vokalis ya. Ada punya kejadian apa gitu nggak? Pengalaman yang kesel? buruk selama manggung apa kayak gimana? Selama manggung boleh, di kehidupan sehari-hari mungkin orang-orang sekitar lo memandang lo seperti apa itu boleh. Paling kalau pengalaman buruk selama manggung sih biasanya sedikit kurang puas terhadap sound system pas acara, kinerja panitia biasanya. Oh gitu. Yang kurang masih kayak gimana ya? Kan kalau acara metal kan kebanyakan orang kan mosing tuh. Pas mosing panitianya kesenggol. Kadang-kadang masih ada yang kebawa emosi. Sebenarnya mah nggak boleh kayak gitu. Tugasnya ngamanin. Iya, betul. Paling kalau sound system sih ya udahlah, namanya acara underground ya. Iya, karena emang kan masa anak-anak underground, anak hardcore memang begitu ya. Tahu, so gue kan mosing-mosing di situ kan. Bukan berarti mereka ribut. Artinya bukan, kan emang kayak gitu. Emang seperti itu, gitu vibes-nya begitu. Yang kusah anak-anak itulah ya, semua nonton konser cinta juga sama ada gitu kan, apalagi yang terjadi sekarang ini yang The Sigit kemarin lo baca berita nggak? Dilemparin sama botol. Itu mungkin karena kekecewaan sama sound system mungkin ya, bisa betul. juga. Bukan karena The Sigitnya gitu ya. Karena kan gue ngefans sama The Sigit tuh. Jadi agak shock juga gitu, Ber. Nah, perihal hati keras. Nah, musik keras, hati lo keras gak nih? Enggak juga sih. Enggak juga. Hello Kitty. Lu Lu lihat aja wajahnya, coy. Yoi. Nah, lu pernah joget TikTok nggak? Kalau coba diperagain boleh? Iya. Kan anak metal kan nggak harus selalu yang garang-garang, Ber. TikTok paling cuma lihat cewek-cewek doang. Waduh. Cewek-cewek. Yang jogetnya gimana, Ber? Lu parah lu. Boleh dicek. Handphonenya boleh dicek, coy. Ngeri. Tapi suka nonton TikTok ya? Ya, hobi. Ya nggak apa-apa sih. Lah, iya kan. Tengah malam. TikTok kan buat semua orang. Banyak kan? TikTok mah banyak. Terlebih lagi kalau kayak fashion mantap juga di TikTok. Anak-anak Sudirman. Iya. Ya, betul. Nah, pengalaman buruk dan memalukan ada saat manggung. Lo udah berapa kali perform, Ber? Kalau perform karena kemarin situasinya pandemi ya. Jadi baru-baru ini muncul baru manggung lagi. Kemarin kejadian lucu dulu ya mungkin ya. Boleh. Kalau kejadian lucu manggung bareng Oka sama Uncle Betters mau aksi kayak si Aryan tuh ngelempar mic, muter-muterin mic, taunya lepas kabel jacknya sama mic-nya kelempar. Kena ke orang berarti? Bukan kena orang, ya kelempar doang. Oh, iya. Jadi mau ngambil jauh jadi bingung. Kebayang ya. Jadi lu gimana tuh? Ya udah diem aja dulu. Mengatasi ini ya, mengatasi kepanikan saat balik aja dulu drummer kan. Terus ada yang nganterin mic lagi. Kalau ini kejadian yang nggak ngenakin, salah satunya pas di moshpit ya, kedorong sama orang, ketendang ya, tapi ya udah sih, udah biasa lah kayak gitu. Oke. Oh, udah biasa berarti ya. Selama ini udah berapa kali perform? Manggung untuk dari 2021 sampai 2022 mungkin baru sekitar 8 kali. 8 kali. Event yang paling besar yang pernah lo jabanin? Event paling belum ada sih kalau untuk yang kemarin-kemarin karena situasi pandemi tadi. Nah, ini kan pandemi kan udah mulai reda nih. Mungkin lo punya apa masukan gak nih untuk kota, bukan kota sih ya, untuk event selanjutnya gitu, Ber. Lo pengennya apa gitu? Mungkin kedepannya pemerintah juga bisa apresiasi berarti ya. Pertama apresiasi, terus kedua kami butuh space. Perlu sedikit lahan untuk ngadain acara kolektifan tiap bulan mungkin. Biar anak-anak yang baru-baru mau ngeband juga bisa pede. Ya, bisa pede tampil biar gitu. Lebih ada regenerasi sih mungkin. Iya. Jadi bukan cuma stuck di situ aja berarti ya. Ya sebenarnya sih semua aliran musik memang banyak, harus dihidupkan banyak gitu di kan. Pangkal Pinang banyak. Iya. Nggak cuma metal, punk rock.
Kalau kayak Hosayate juga kan baru muncul kan, sedikit beda alirannya. Mereka lebih ke Supersonic pop kayak gitulah. oke. Mereka banyak genre juga ya. Kalau Banyak band di Pangkal Pangkal Pinang Pinang. yang rock and roll siapa ya? Pangkal Pinang. Ada nggak? Rock and roll. Kalau belum ada kita boleh kita berenam. Boleh. Hah? Tapi kalau band Pangkal Pinang yang udah tembus main ke Sundrinalin ada Siapa ya? Sandia, Oh iya, Sandia, si Ulfa. Ezra, sama si Ulfa tadi. Ulfa, iya. Nah, band idola lo deh. Band idola Dari Indonesia dulu, lokal. Nah, lo lebih kiblatnya kemana, Ber? Kiblat sih Yang lo bilang tadi ya, yang di awal udah. hardcore sih kalau kiblat. Bandnya? Bandnya ya hardcore. Siapa band Strike idola and lo? Swar. Terus Jakarta lebih kebanyakan Final Attack, Wah, itu Total Jerks, Depok. Terus berarti mereka indie ya berarti ya? Hah? Indie berarti ya? Ah, Oh, gitu. Udah bikin ini. ada yang udah garap album, ada yang EP, terus mereka juga sering tour juga sih keluar negeri juga. Oh, udah keluar negeri berarti. Nah, lo udah bikin ini, udah bikin single dari band lo, dari dua band. Kalau Shout It lagi proses penggarapan album untuk tahun ini, kemungkinan sekitar akhir tahun selesai kejar target. Itu single? Album Udah berapa ini? Isinya berapa? album isinya sekitar 9 track. 9 track. Semuanya tentang liriknya? Pembahasan kalau lirik lebih ke protes terhadap apa ya, kemuakan mungkin ya. Mau sama mantan. Mantan lagi, mantan terus. Mantan terus. Ngomong-ngomong sepatu lu nggak KW kan? Jangan dan glodok. Gimana Bang? Kalau lirik yang di album difokusin untuk lebih kritik ya soal tapi Pantai Matra sih. Oh, karena penambangan. Ganggu tapi banget. dengan bahasa yang ini berarti ya, Li. Oke. Yang tersusun lah ya, bisa diterima sama masyarakat ya. Karena kan kalau terlalu apa sih anarkis, takutnya banyak ini. Main cantik aja. Cantik. Aman coy. Tim kreatif kita main game kan, kita punya game kan? Oke, kita boleh main sekarang. Nah, kita kan tadi udah ngobrol banyak nih sama Berry, salah satu vokalis band hardcore dan juga metal. Ber, kita punya ini nih Ber, sedikit gimmick lah. Apaan tuh? Ya ampun, kayak Jami Harja loh. Nih gimana nih, cara mainnya gimana nih coy? Jadi ini taruh sini dulu ya. Si Berry berarti ngambil satu gitu kan? Oke Ber, kita mulai, silakan. Oke. Nah, cowok-cowok biasanya kalau mau ganteng nih Ber, biasanya mereka nyanyi sambil apa tuh? Nyanyi sambil main apa sih biasanya? Main alat musik, gitar. Iya tuh. Tangan dong, gila. Lagi dong, lagi. Masa cuma satu, mana puas. Lu dibilang, iya, kan lu pernah dibilang sama temen siapa sih? Temen-temen lu kan? KW lu gila, apa tuh? Waduh, sepatu ya? Nah, ya. Langsung kena. Lagi Ber, kita main lagi Ber. Jangan sampai blank otak. Lo kesini naik apaan tadi? Naik motor. Ya. Terlalu gampang sebenarnya. Mainan Hana ini. Kita nanti cari game yang agak susah. Lagi ya. Nah, untuk nutupin jidat jenong pakai apaan Ber? Topi. Nah. Gampang sekali, saudara. Satu lagi terakhir, ini pasti tahu lah. Pertanyaan yang sulit. Yang sulit. Apa doang nih? Ampun, gampang banget, coy. Coba. Ke depan. Tim kreatif aja lah yang ngomong. Apa ya? Lo nyanyi biasanya kan scream growl itu kan banyak mengeluarkan air. Itu lengketnya di mana, Ber? Mike. Oke, Ber, terima kasih. Nah, ada yang mau tanya nggak nih? Oke, ini udah di sesi terakhir ya buat Berry. Mungkin kita kasih ke tim kreatif dulu nih. Ada yang mau tanya? Oke, silakan Mbak Lisna. Nah, tadi sudah panjang lebar sih ya tadi ngobrol Berry sama Mbak Vivi. Ya. Ini sih pertanyaannya mendasar banget ya, Ber.
Kenapa sih kok lebih milih ke musiknya itu kok lebih musik keras ya tadi ya? Kenapa nggak yang melo-melo aja sih gitu sesuai tampang lo gitu kan? Yang ya dangdut atau enggak lah yang puitis-puitis yang cinta-cinta lah pokoknya kayak gitu. Itu kenapa? Itu kan lebih banyak menarik masa ya mungkin ya gitu. Nah, itu pertanyaan pertama itu sih mendasar banget ya. Terus tadi kan kita sudah ngobrol banyak juga nih. Berry juga sempat disinggung ahli gizi juga ya Ber ya. Jadi kok disandingkan dengan apa namanya tadi? Pekerjaan iya, hobi. Itu mungkin lebih ke hobi atau memang passionnya mungkin memang lebih ke situ ya kali ya Ber ya. Nah, itu mungkin si Berry juga pernah merasakan up and down ya. Itu sesuatu hal yang biasa ya Ber ya. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak nih ke kita itu fase titik terendah seorang Berry itu seperti apa sih gitu? Gimana? Itu aja sih Mbak Vivi. Ya, terima kasih tim kreatif kita Julisna. Mungkin boleh dijawab Ber. Paling kalau pertanyaan pertama tadi soal musik ya, kenapa lebih pilih musik hardcore atau yang lain juga? Intinya musik keras ya Kak. Musik keras pertama ya biar kelihatan lebih maco aja sih. Enggak. Kalau musik keras sih lebih bikin adrenalin terpacu. Terus jangan salah kalau soal lirik metal juga kebanyakan cinta, cuman enggak ketahuan karena tipe vokalnya scream tadi. Ya, betul. Setuju. Jadi enggak terlalu nampak gitu ya maksudnya ya. Galau tapi ngelampiasin caranya teriak, marah-marah kayak gitu. Lo galau gimana Ber? Galau mah ya udahlah duduk Mabui. ngerokok. Aduh, yakin? Gak percaya seorang Berry cuma duduk ngerokok. Aduh. Nah, akhir-akhir ini lo suka dengerin lagu apa aja Ber? Akhir-akhir ini yang apa sih? Mungkin ya itulah pertanyaannya Ber. Tadi barusan abis dengerin lagu band sih hardcore juga. Namanya Torso. Band Inggris. Vokalisnya cewek. Terus kalau musik yang sering juga didengar sih lebih ke ini ya, untuk sehari-hari biar jaga mood ya, biar stabil, kayak Turnover. Nih kaosnya nih Turnover. Nih request itu kan. Alirannya dream pop. Tapi selain itu lo denger nggak sih lagu-lagu band-band pop? Ya gitu? tetap denger semua musik denger, dangdut juga tapi denger. Tapi lo lebihnya ke hardcore dan metal. Lebih nyamannya di situ. Nah kita boleh suruh dia itu nggak sih sedikit lirik gitu dengan lagu metal? Tiba-tiba mendadak podcast. Jangan lupa like, comment, and subscribe.